Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada proyek UAS mata kuliah pembelajaran mesin teori dari kelas I1, kami mengambil implementasi dari genetik algoritma dengan judul jurnal yang kami ambil adalah Hybrid Genetic Algorithm Driven Optimization of Machine Learning Model for Heart Disease Prediction, yang disusun oleh saya, Novel Anggraini, dengan NIM 187241020. Dan saya Gede Moreno Maximiliano dengan NIM 187241024. Dengan dosen pembimbingnya Bapak Dimitro Hendradi. Bisa di next slide. Untuk daftar isi presentasi, yang pertama ada background, kemudian ada metodologi, ada penjelasan dari dataset, kemudian ada result dan diskusi yang akan kami jelaskan pada presentasi kali ini. Bisa di next. Nah, untuk background ini sendiri mengambil dari jurnal Hybrid Genetic Algorithm Driven Optimization of Machine Learning Models for Heart Disease Prediction. Latar belakang yang diambil adalah penyakit kardiovaskular termasuk jantung koroner dan stroke yang menyebabkan kematian secara global. Menurut WHO, sekitar 32% atau sebanyak 20,5 juta kematian global tiap tahunnya disebabkan oleh penyakit kardiovaskular ini. Dua metode yang sering digunakan untuk memprediksi penyakit ini menggunakan metode KNN dan SVM. Tetapi kedua metode ini seringkali tidak optimal ketika pemilihan hyperparametrik yang tidak sesuai. Kemudian penggunaan metode konvensional juga seperti GERD search itu juga tidak efisien karena pencarian hyperparametrik secara manual sehingga membutuhkan waktu yang lama. Key question dari jurnal ini adalah bagaimana genetik algoritma bisa mengoptimasi hyperparametrik dari metode KNN dan SVM untuk meningkatkan akurasi dari prediksi penyakit jantung ini. Sehingga diberikan end-to-end solution-nya. Yang pertama ada data collection, dataset yang diambil dari Kaggle dengan sebanyak 1.190 rekam pasien dari 4 pusat medis di daerah UK, US, Swiss, dan Hungaria dengan menggunakan 12 atribut. Kemudian dilakukan pre-processing dan classification, data dibersihkan, kemudian dinormalisasi, dan dilakukan pengaplikasian metode KNN dan SVM sebagai baseline classifier-nya. Kemudian ada optimasi genetik algoritma dengan menggunakan 50 individual dan 100 generation, kemudian dilakukan turnamen selection dan crossover rate sebesar 0,8 dan dilakukan mutasi rate sebesar 0,1. Kemudian ada evaluasi dan comparison-nya. Jadi prediksi ini untuk meningkatkan akurasi, presisi, recall, event score, dan AUC-ROC sebelum dan sesudah dilakukannya optimasi genetik algoritma ini. Kemudian hasil yang didapatkan sebesar 95,38% kenaikan akurasi dari KNN setelah dilakukan optimasi GA, sebesar 90% kenaikan akurasi SVM setelah dilakukan optimasi GA, dan sebesar 0,99 AUC-ROC KNN dengan menggunakan GA. Baik, lalu selanjutnya ada metodologi. Yang pertama yaitu mengenai datanya sendiri. Yang tadi sudah dijelaskan, yaitu datanya dilakukan data acquisition di dataset Kaggle itu dari 4 sumber medical center, US, UK, Switzerland, dan Hungary, yang ada record 1190 patient, dan ada 11 medical attribute seperti age, sex, chest pain, type, kolesterol, blood pressure, dan isi result. Di mana target binary variabelnya 1 sama dengan adanya heart disease dan 0 tidak adanya heart disease atau healthy. Lalu sebelum dimasukkan ke machine learning-nya, dia dilakukan data cleansing, di mana noise, missing value, dan outlier dihilangkan.
tujuannya itu untuk menghilangkan excessive noise atau extreme outlier untuk mengurangi distorsi dari hasil prediksi. Lalu juga privacy dan security filtering, yaitu meremove hal seperti informasi personal, patient name, ID number, passport number, address, dan phone number. Lalu ada pre-processing, di mana di-check korelasi koefisien di antara tiap fitur, lalu di mana ada result korelasinya sebesar 0,52 di antara all peak dan st-slope. Lalu verdictnya itu tidak ada problem multicollinearity yang ada. Tiap selected fitur memprovide informasi yang unik dan variabel untuk modelnya. Lalu datanya dilakukan splitting, di mana 80% digunakan untuk training set dan 20% digunakan untuk testing set. Jadi tujuannya yaitu untuk meng-assure stability dan reliability modelnya. Jadi alurnya yaitu diambil data 1190 data pasien, dilakukan cleaning dan processing, split data 80-20, dilakukan KNN SVM dengan optimasi genetik algorithm. Lalu selanjutnya yaitu dilakukan classifier menggunakan KNN dulu awalnya, di mana risk pasiennya ditentukan berdasarkan proximity dari data baru dengan k-nearest neighbor di fitur space tertentu. Lalu performance dari KNN sendiri ini dependent dan sesuai adjustment precise number of neighbors-nya, distance metric-nya seperti Euclidean atau Manhattan, dan weighting scheme. Lalu dilakukan classifier dengan SVM, di mana ditemukan hyperplane optimal di n-dimensional space untuk men-separate healthy dan heart disease patient dengan classes dengan margin yang paling besar. Flexibility-nya dideterminasikan dengan parameter kernel function dan gamma value. Dengan atau tanpa tuning yang proper, modelnya itu memiliki limited accuracy, di mana awalnya waktu dites SVM performance-nya mencapai 86,14%, di mana nanti akan diimprove menggunakan optimisasi menggunakan genetic algorithm. Nah, ini bisa dicek initial evaluasinya 89,08 dan 89,92 untuk SVM. Lalu ada challenge untuk manually discovering perfect configuration seperti pinpointing ideal number of neighbors atau selecting between uniform and distance weighting scheme, di mana ini sangatlah susah dengan space dan juga kompleks. Lalu juga ada tarikan dari metode tradisional untuk optimalisasi konvensional seperti grid search atau random search, di mana ia tidak cukup untuk medical data yang sifatnya high dimensional. Mereka terlalu rigid atau kadang terlalu random, sehingga kurang efisien dan juga kadang membuat modelnya itu memiliki solusi yang suboptimal. Nah, ini hyperparameternya. Jadi yang pertama, jumlah k-neighbor ditentukan oleh quantity dari closest neighbor untuk menentukan producing prediction ideal value-nya punyanya K, itu depend upon the problem complexity dan jumlah training data yang ada. Lalu adanya distance metric, di mana digunakan untuk
menentukan jarak di antara query dan training point, di mana beberapa measure yang populer seperti Euclidean, Manhattan, Smianowski distance, dan Gaussian distance. Jadi seleksi distance meternya ini bisa memiliki impact yang lumayan, di mana effectiveness dari KNN algorithm sendiri terefek berdasarkan problem yang sedang diselesaikan. Lalu juga ada weights, di mana label dari closest neighbor biasanya 2 digunakan. Optionnya adalah uniform weight-nya. Lalu untuk SVM sendiri, karena function-nya ini mendeterminasi nature atau sifat dari decision boundary yang akan dipelajari oleh SVM, di mana popular kernel function-nya adalah linear polynomial, radial basis, dan sigmoid. Lalu ada juga regularization oleh parameternya, denoted as C, di mana untuk menentukan balance, maximizing margin, dan minimizing classification error. Lalu juga ada gamma parameter yang digunakan di RBF, polynomial, dan sigmoid kernels, di mana fungsinya yaitu untuk mengregulasi impact dari independent training instance ke decision boundary-nya. Lalu selanjutnya ada framework-nya sendiri. Secara singkat, ini framework-nya untuk integrasi dengan genetic algorithm untuk optimization-nya. Jadi yang pertama ada repetition mechanism, di mana eksperimen ini dilakukan sebanyak 10 kali dengan purpose untuk menjamin parameter yang discovered oleh GA itu stable dan reproducible daripada hanya hasil dari suatu probabilitas. Lalu ada fitness function, di mana genetic algoritmnya ini mengakses individual berbasis hasil skor Mean yang didapatkan dari cross validation sebanyak 5 fold yang di-apply khususnya untuk training dataset yang tadi 80% itu. Lalu parameternya atau hyperparameternya yang dioptimas oleh genetic algorithm, di mana untuk KNN dia men-search untuk optimal number of key neighbors dan distance metric yang terbaik. Sedangkan untuk SVM, dia mencari regularisasi parameter atau C, the kernel type, dan juga value gammanya. Jadi setelah konfigurasinya dicari, yang ditemukan setelah memproses 50 individual, setelah 100 generasi, itu ditentukan optimal combination untuk SVM model, di mana polykernel function dan optimal gamming value of 1 dan C regulation value of 1 juga. Lalu untuk evaluasinya menggunakan confusion matrix, di mana true positive yaitu heart disease patient correctly identified, true negative individual without heart abnormalities correctly classified, false positive patient without heart disease who the ML model wrongly classified as having it, dan false negative di mana individual dengan heart disease tetapi wrongly classified as healthy by the ML model. Jadi primary calculation matrix-nya yaitu accuracy, yaitu kalkulasi presentasi observasi yang benar terhadap nomor total semua observasi. Lalu precision yaitu rasio di mana accurately anticipated observasi yang positif to the total number of observasi yang positif. Lalu ada recall atau sensitivity, di mana dia menghitung rasio prediksi akurat positif yang outcome-nya to the total of number of positive observation. Jadi artikel ini specifically mengemfasisasi sensitivity dan respon causality
yang digunakan interchangeably. Lalu ada F1 score, yaitu dia mendenote calculated average atau harmonic mean dari precision dan recall value untuk take in account juga respective weight-nya yang dimiliki. Lanjut untuk di bagian dataset yang seperti sudah dijelaskan di background tadi diambil dari dataset Kaggle dengan sebanyak 1.190 total rekam medis, sebanyak 12 variabel dan 4 negara sumber data. Untuk data acquisition-nya sebanyak 303 data berasal dari Cleveland yang berasal dari USA, kemudian disusul sebesar 294 data itu berasal dari negara Hungari, kemudian 270 dari Statlock atau UK, 200 data dari Long Beach atau UK, dan 123 data berasal dari Switzerland. Kemudian seperti dijelaskan juga di metodologi, data di split sebesar 80% untuk data training atau sebanyak 952 record, dan data testing sebesar 20% atau sebanyak 238 record. Kemudian untuk target variabelnya itu 0 untuk pasien sehat dan 1 untuk pasien menderita penyakit jantung. Nah, di sini ada deskripsi atribut dengan 12 variabel. Yang pertama ada age dengan tipe data integer, kemudian ada sex, itu tipe datanya binary, 0 untuk male dan 1 untuk female. Kemudian ada chest pain type, itu kategorikal dengan 1 itu sebagai typical angina, kemudian 2 itu atypical, 3 itu untuk non-anginal, dan 4 untuk asimptomatiknya. Kemudian untuk resting BPS-nya ini tipe datanya integer dengan whole number dengan satuan mmHg. Kemudian untuk kolesterol ini juga integer dengan satuan mg/dl. Kemudian untuk fasting blood sugar ini tipe datanya binary, 0 untuk tidak dan 1 untuk iya. Kemudian untuk resting SIG-nya ini tipenya kategorikal, 0 untuk minor, 1 untuk intermediate, dan 2 untuk major atau kompleks. Kemudian untuk max heart rate-nya ini tipe datanya integer dengan range 60 sampai 202 bpm. Kemudian ada exercise angina, ini tuh tipenya itu binary, 0 untuk tidak dan 1 untuk yes. Kemudian ada outbreak, ini tuh integer bersifat numerik. Terus ada SD slope bersifat kategorikal, 1 untuk upsloping, 2 untuk flat, 3 untuk downslopingnya. Kemudian untuk target sendiri ini tipe datanya binary dengan ketentuan 0 tidak ada penyakit jantung dan 1 adalah untuk pasien yang menderita penyakit jantung. Baik, untuk result dan discussion-nya bisa dilihat. Jadi KNN itu memiliki atau menerima benefit dari genetic algorithm di mana akurasinya naik dari 89% jadi 95,4%. Sesuai yang kita lihat di grafnya, di mana semua 4 metrik yang digunakan untuk evaluasi tadi, yaitu akurasi, recall, precision, dan F1, naik ke 0,95 atau 95% KNN per parameter. Neighbor count dan distal metricnya sangat highly amenable untuk search yang bersifat evolutionary. Lalu features-nya itu align dengan medical knowledge. Ini bisa dilihat nanti di list ranking features-nya, di mana all peak, kolesterol, resting BP, dan mixed heart rate top the importance list, konsisten dengan literasi kardiovascularis untuk melend clinical credibility ke model ini. Jadi modelnya bisa dipercaya sesuai knowledge tentang medical yang ada mengenai penyakit kardiovaskular. Lalu SVM juga mengalami perubahan berupa trade-off, di mana genetic algorithm ini mendorong SVM precision-nya naik sedikit ke 0,92, tapi recall-nya turun ke 0,79 dari 80%. Jadi
kenaikan dari SVM ini ada trade-off-nya dan tidak sedrastis dari KNN. Nah, tujuannya sendiri, YA ini memprioritasasi minimizing false positive sehingga SVM ini lebih konservatif dan membuat prediksinya itu lebih akurat. Lalu, GA juga mengoutperform classical tuning method yang tadi disebutkan seperti grid search, random search, di mana mereka ini hasilnya untuk 4 evaluasi tadi itu lebih dikit untuk KNN dari 0,95, yaitu hasil mereka 0,86 dan 0,87. Jadi GA ini genetic algorithm, eksplorasi evolusionernya menghasilkan hyperparameter yang lebih baik dibandingkan strategi yang random atau menghabiskan resource yang banyak. Nah, kemudian untuk di sini bisa dilihat untuk gambar 2, bisa di zoom, Reno, bisa nggak? Nah, untuk gambar 2 ini adalah gambar sebelum dilakukan optimasi menggunakan algoritma untuk ROC dengan menggunakan metode KNN dan SVM-nya. Nah, bisa dilihat di sini untuk KNN itu dia mendapatkan AUC sebesar 0,92, sedangkan untuk SVM-nya ini mendapatkan nilai AUC sebesar 0,94. Dari perbandingan kedua metode KNN dan SVM ini, untuk SVM sendiri ini lebih baik untuk mengklasifikasikan antara pasien sakit dan pasien yang sehat. Tetapi bisa dilihat di sini di bagian SVM ini dan di bagian KNN ini tuh masih jauh dari puncaknya sehingga masih bisa dilakukan perbaikan dengan menggunakan GA. Kemudian di gambar ketiga, nah di sini setelah metode KNN dan metode SVM setelah dilakukan GA. Nah, awalnya metode KNN tadi itu mendapatkan AUC sebesar 0,92. Setelah dilakukan optimasi menggunakan genetik algoritma, nilai AUC dari KNN naik menjadi 0,99. Bisa dilihat perbandingannya Moreno. Nah, di sini dia yang awalnya agak kosong, dia udah naik setelah dilakukan optimasi. Kemudian untuk SVM sendiri tidak naik yang signifikan seperti KNN, hanya naik 0,01, yang awalnya 0,94 menjadi 0,95. Terus untuk gambar 4 bisa dilihat untuk KNN-nya ini naik semua dari akurasi, recall, precision, dan F1-nya ini naik setelah dilakukan genetik algoritma. Tetapi untuk yang di bagian SVM, di bagian recall dia turun dari 0,81 menjadi 0,79. Nah, kemudian di gambar 5 ini berisikan bar chart dari metode KNN menggunakan GA. Nah, yang paling dominan bisa dilihat di sini ada Outback sebesar 0,053 yang berisikan depresi ST pada rekaman EKG, kemudian disusul oleh kolesterol dan tekanan darah yang merupakan faktor risiko dari penyakit kardiovaskular ini. Bisa dilihat juga untuk fitur paling rendahnya ini itu di bagian ST slope 0 yang tidak termasuk ke dalam faktor yang risk dari kardiovaskular untuk pengecekan penyakit ini. Nah, jadi kesimpulannya dari hasil yang didapatkan dari jurnal ini adalah bagaimana algoritma genetik ini itu bisa mengoptimasi metode machine learning untuk prediksi penyakit jantung. Nah, pada jurnal ini berfokus pada metode KNN dan SVM classifier untuk penelitian yang sukses. Kemudian menunjukkan bahwa genetik algoritma ini bekerja secara efektif untuk meningkatkan kinerja dari kedua model tersebut, yaitu KNN dan SVM. Kemudian
The key finding of this study ini meliputi GA secara signifikan, meningkatkan akurasi dan metrik kinerja lainnya dari model KNN dan SVM. Kemudian untuk KNN-nya sendiri ini menunjukkan peningkatan yang lebih signifikan daripada SVM yang tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya, yaitu peningkatan dari 0,92 ke 0,99. Kemudian di SVM sendiri menunjukkan manfaat yang lebih besar dari optimalisasi GA. Selain itu, pentingnya analisis fitur juga menyoroti faktor risiko utama untuk penyakit jantung yang selaras dengan pengetahuan medis yang ada. Kemudian hasil ini juga menyoroti potensi integrasi algoritma genetik dalam pembelajaran mesin. Sekian presentasi dari kelompok 3. Saya Nana Velanggraini dengan NIM 187241020. Saya Kini Moreno Maximiliano dengan NIM 187241024. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.